Ingin mengupdate karena penelitian itu bersifat ongoing dan tidak final, maka saya mengupdate ya hal-hal yang sangat vital dan penting ya kepada penyidik terkait dengan temuan-temuan saya yang baru. Jadi perlu diketahui bahwa RRT ini disatukan dalam sebuah simbol RRT, tetapi di dalam kerja-kerja penelitian itu kami berbeda dan independen. Saya tidak dipengaruhi oleh Pak Roy Suryo maupun tidak dipengaruhi oleh Bu Tifa. Oleh karena itu temuan-temuan baru saya terkait dengan 3 variabel, yaitu dalam pengolahan citra digital, translasi, rotasi maupun pencahayaan, itu ada temuan-temuan baru. Nah itu saya ungkapkan kepada penyidik gitu ya. Nah, nanti proses ke depannya bagaimana, tetapi sebagai peneliti kita harus berdasarkan bukan suka atau tidak suka, benci atau tidak benci, berteman atau tidak berteman, tetapi berdasarkan temuan-temuan kita yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan temuan-temuan itu bersifat ongoing. Nah, saya sampaikan temuan akhir saya kepada penyidik. Nah, apapun pertimbangan penyidik terkait temuan saya itu, nanti ya biarkan proses lebih lanjut begitu. Jadi oleh karena itu ya temuan-temuan saya itu akan saya pertanggungjawabkan di depan publik. Dan sekali lagi ini bukan masalah suka atau tidak suka, benci atau tidak benci. Ini adalah tentang kerja ilmiah dan seorang peneliti atau pekerja ilmiah itu harus berdasarkan temuannya bukan karena karena saya tidak suka sama situ gitu. Jadi karena sifatnya yang ongoing dan terus berkelanjutan, maka saya laporkan kepada penyidik, inilah temuan saya. Itu. Nah, temuan saya bisa jadi berkebalikan dengan simpulan-simpulan yang saya sebut dalam Jokowi's White Paper, gitu, Bang. Ya nanti akan saya sampaikan kepada penyidik, tetapi kan yang paling penting saya sampaikan dulu bahwa kerja ilmiah saya dengan metodologi yang sama yang saya tuliskan di dalam Jokowi's White Paper itu, tetapi dengan memasukkan variabel tadi itu, 3 variabel tadi itu, translasi, rotasi, dan pencahayaan, ternyata menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, itu bisa saya pertanggungjawabkan karena memang metodologi yang sama juga saya gunakan di dalam buku Jokowi's White Paper. Meskipun ya ada treatment, ada perlakuan, ada variabel yang menyimpulkan yang berbeda, begitu. Bang, artinya kan ini udah mengajukan, berarti Bang Rismon ini udah mengajukan restoratif justice ya Bang ya? Itu masih masih jauh dari pengacara saya mungkin yang bisa menjawab, tetapi kan begini, saya sebagai peneliti itu menyampaikan apa adanya, terlepas dari sorak-sorai, dukungan atau hinaan, tetapi kita harus bekerja berdasarkan objektivitas penelitian dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan secara verbal dinarasikan tanpa pertanggungjawaban ilmiah. Ini yang kita edukasi publik gitu loh, bahwa ya penelitian itu ya seperti itu ya, saya sampaikan kepada penyidik. Peluang tentang RJ atau proses yang lain mungkin dijawab oleh Bang Jahmada Girsang. Karena tadi kan Polda Metro Jaya juga sudah menyampaikan bahwa salah satu tersangka yaitu Bang Rismon mengajukan restoratif justice. Itu apakah? Ya, jadi saya mau klarifikasi ya. Tadi saya katakan di KUHP baru kita khususnya, kalau ada pertanyaannya langsung to the point ke mekanisme restoratif justice itu terbuka. Tapi selain itu juga secara on track hukum P19 kemudian kembali dan selanjutnya pelimpahan ke persidangan juga terbuka. Nah untuk itulah kami terus melakukan katakanlah mendapatkan informasi yang terupdate dengan penyidik Polda Metro Jaya yang sangat bersahabat dengan kami. Ya kalau kami tidak diterima juga datang ke sini kan percuma. Nah oleh sebab itu penjawab pertanyaan Anda adalah itu terbuka. Itu terbuka. Masalah prosesnya nanti tentu ada di KUHP. Ya ada pertama tentu pengajuan surat dari dalam hal ini Rismon dalam posisi tersangka saat ini ya. Dia mengajukan surat gitu loh. Kemudian diproses dan perjanjian sesuai dengan pasal 79 KUHP yang baru lah. Ada syarat-syaratnya itu kan. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, kalau saya
selain advokat juga selaku mediator, saya suka itu. Saya kan advokat, kurator, mediator, RR semua belakang saya, pangkat saya. Jadi kalau disebut apakah ada restoratif justice atau perdamaian lah bahasa lamanya ya, terbuka banget. Jadi 4 poin tadi terbuka. Ya 2 lah ya khususnya ya. Proses lanjut ke pengadilan terbuka juga. Proses restoratif justice terbuka juga. Menurut saya posisinya sekarang minimal 50-50. Untuk itulah kami perlu lagi mendapat informasi dari penyidik. Tentu penyidik yang paling tahu. Ya penyidik dalam hal ini sesuai KUHP baru juga harus aktif. Nggak boleh lagi seperti KUHP lama. Begitu kita bicara perdamaian atau restoratif justice, biasanya kalau KUHP lama itu biasanya mereka kami nggak mau tahu gitu loh. Kalau KUHP yang baru, kawan-kawan itu sangat menganut dan sangat diwarnai oleh adanya restoratif justice. Untuk itu kami pengen tahu kemana arahnya. Jadi sesuai dengan penjelasan dari klien kami dari Sumber Chanipar, penelitiannya juga dinamis ya. Jadi perkembangannya terus ada terus, tidak kaku karena penelitian itu tidak kaku. Sama dengan hukum juga positif. Jadi kalau ada perkembangan baru, mari yang mana yang terbaik. Statement saya yang mana yang terbaik itu yang kita pilih. Kita nggak mau menyusahkan citizen, kita nggak mau menyusahkan siapapun masyarakat, pencinta kita, pendukung kita selama ini. Pendukung atau tidak pendukung, kita tidak mau susahkan. Kita mau sederhanakan aja. Begitu, saya selaku advokat, ya selaku mediator, selaku pendamai lah gitu. Saya sambut jika ada hal seperti itu. Kalau Anda tahu lebih jelas juga tentang itu, boleh Anda tanya saya gitu loh. Apakah gimana gitu loh. Kita terbuka, sangat terbuka. Kami sangat terbuka. Dan penyidik terbuka ya terhadap kajian-kajian ilmiah saya yang baru. Jadi mereka juga punya ahli, ya mungkin ahli independen atau ahli kepolisian, dan saya sampaikan ya temuan baru saya berdasarkan kajian saya. Kenapa? Apa yang missing dari yang sebelumnya? Gitu. Apa yang missing? Jadi kita harus tadi itu jangan hanya karena kita disoraki, didukung, tetapi kita buta terhadap objektivitas penelitian. Nah, di situ saya merasa lega, ya, merasa lega bahwa saya menyampaikan apa yang menurut saya berbasis objektivitas penelitian, begitu. Ya, Bang. Ada lagi? Itu aja ya. Terima kasih. Cukup ya? Oke. Makasih ya rekan-rekan yang menunggu. Kecepatan informasi dan akurasi adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Kompas Petang di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.